Oke ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, nggak bisa dihidupkan ya kameranya ya, sehingga nggak kelihatan sama ibu ini wajah kalian ini. Jadi, Minta kacamatanya tuh. Aku lagi oke. belajar itu. Mm-mm. Tengok dulu di situ ada loh. Kita belajar sekarang tentang jaringan hewan. Kemarin kita sudah ketinggalan ya. Sebetulnya mungkin kawan kalian sudah sampai di sistem rangka sekarang. Tapi karena kita agak responnya agak kurang, jadi agak berlama seperti itu. Uh, tapi bagaimanapun kita harus mengejar ketertinggalan gitulah ya, maju terus lah, bagaimanapun ceritanya. Oke ya, semalam ibu sudah kirimkan materi di GC kamu, sudah lihat nak? Sudah lihat Sudah, Bu. materinya? Iya, Ya, Bu. sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah dilihat dan dibaca? Sudah dipahami? Gimana? Sudah dibaca? Belum ada yang sudah memahami, berusaha memahami? Sudah? Sudah, Hillary? Kira-kira sudah berusaha untuk memahami? Apa nggak kedengaran lagi suara ibu ya? Kedengaran suara ibu? Yohana gimana? Yohana? Kedengaran, Bu. Iya. Gimana? Udah baca belum? Sudah dipahami belum itu materinya? Belum? Belum, Bu. Iya, belum. Tapi sudah dibaca ya? Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Yang terbaik seperti itu. Ya, memang kita harus belajar biar paham. Oke ya. Eh, Ibu hanya menjelaskan sekilas saja tentang yang sudah Ibu kirim. Ini nggak tahu bisa atau nggak di jaringan saya kali ini bermasalah ya? Oh, bermasalah betul jaringannya bermasalah. Oke, gini aja deh. Kalau Ibu nggak bisa share screen, coba kamu kalau ada yang mau ditanya, langsung aja dipertanyakan di bagian mana yang kurang jelas. Kalau bisa dicatatkan poin-poinnya. Abang jangan dulu, Bang. Ini sepertinya jaringan. Oh iya, ini bermasalah. Oke, masih dengar ya, Nak? Dengar suara Ibu ya. Ini Ibu mau berusaha untuk ini nih.
Aduh, bermasalah semuanya. Lihat apa yang saya sharing, Nak? Lihat nggak? Kelihatan yang saya sharing? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kita buka ini deh. GC kamu aja deh yang saya buka. Tapi GC apa ya saya bukanya? Jaringannya lain sekali. Kayaknya jaringan lagi bermasalah ya, Nak ya? Tempat kalian nggak bermasalah ya? Antara jaringan dengan laptop saya nih yang bermasalah. Aduh, bagaimana ceritanya ya? Struktur hewan. Ini pun payah. Sini ya. Oke, belum sampai ke jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Hanya 2 orang tugasnya kemarin yang sudah saya terima. Yang lain kemana, Nak? Yang lain kok belum kirim tugas? Si Agnes. Siapa nih yang hadir ini? Si Agnes. Kenapa belum kirim tugas, Agnes? Si Grace. Nes, kenapa kamu belum kirim tugas, Nes? Aduh. Belum, Bu. Kenapa, Nes? Apa masalahmu? Di mana masalahnya, Nak? Belum Aduh, dikerjain. kenapa nggak kau kerjakan, aku? Hmm? Aduh, benar-benar berat sekali nih. Apa ini? Laptopnya pun berat. Jaringannya pun berat. Aduh, aduh. Aduh, not responding semuanya. Aduh, ya sudahlah. Masih ada yang dengar, Ibu? Hari ini? Oke. Dengar, Bu. Oke ya. Ini lagi berjuang sekali. Tapi sepertinya kita lihat dulu ya. Kelihatan ya yang Ibu share ya. Nah, ini dia. Ini tujuan kita pembelajaran hari ini. Kamu bisa menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan. Nah, jaringan hewan itu, nih perhatikan, struktur dan fungsi jaringan hewan. Ini kelihatan ya Nak. Jaringan itu, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan struktur yang sama dan membangun fungsi yang sama, gitu ya. Nah, jaringan pada hewan, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jaringan tumbuhan, sekarang kita belajar tentang jaringan hewan. Dan jaringan hewan itu dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot, ya. Lalu jaringan epitel itu, Bu, apa gitu? Epitel itu nih, ya jaringan biasanya itu jaringan yang terdiri atas sel-sel besi bersudut banyak, bersisi dan bersudut banyak, ya. Sudah kamu bisa baca juga, ini hanya baca cepat aja Ibu, karena semalam sudah Ibu kirim materinya ya. Lebih jelasnya kamu baca lagi ya. Nah, jaringan epitel itu katanya di sini tidak mengandung pembuluh darah ya. Tidak ada pembuluh darah dia.
dan pembuluh limfa. Fungsinya apa? Melindungi jaringan di bawahnya, ya. Biasanya jaringan epitel itu jaringan yang melapisi gitu ya. Nah, lalu sebagai tempat transportasi karena dia adalah jaringan paling luar, ya keluar masuknya zat itu ya si epitel nih. Fungsinya lagi absorpsi, absorpsi itu apa Bu? Penyerapan. Sekresi itu yang sudah di apa? Sekresi seperti ekspresi mengeluarkan tapi diserap lagi gitu ya. Nah, beda dengan ekspresi. Ekspresi dia cuma mengeluarkan saja. Kalau sekresi dia mengeluarkan dan serap kembali gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk epitel pipi. Epitel pipi ada lapis, berlapis, silindris. Ya, bentuknya silindris ada yang pipi, ada silindris, ada yang kubus. Nah, ada juga yang transisional. Letaknya di mana? Letaknya ada di sini, pembuluh darah. Di pembuluh darah maksudnya itu di bagian luarnya gitu ya. Di pleura itu paru-paru, alveolus bagian dari paru-paru itu ya. Nah, kapsul glomerulusnya juga ini di bagian ginjal nih, glomerulus ya. Nah, epitel pipi berlapis itu ada epidermis, ya, rongga mulut, di dalam rongga mulut ada tuh ya. Nih, rongga hidung, di vagina, di telapak kaki itu biasanya epitel pipi berlapis ya. Nanti kalau kamu searching ya bentuk-bentuk epitel pipi berlapis itu seperti apa, kelihatan ya. Nah, harusnya kalau kita mengadakan tatap muka kita bisa lihat di lab itu ada apa awetan ya. Jadi kita bisa lihat yang kayak mana sih yang pipi berlapis, yang gimana yang pipi berlapis. Nah, ada lanjutnya lagi sampai kita ke epitel kelenjar ya. Fungsinya masing-masing ada sintesis dan penyimpanan dan sekresi. Itu dia ya, ini jelas saja. Lalu masuk ya, nah ini nih, seperti ini nih bentuknya epitel pipi. Nih, epitel pipi yang selapis saja. Nah, ada yang berlapis. Ini epitel kubus ya, bentuknya seperti kubus memang. Silindris, lapis dan berlapis. Seperti itu ya. Oke, kira saja. Nih, epitel silindris nih, silindris. Ada yang bersilia, ada yang tidak bersilia. Kalau bersilia itu seperti kayak bulu-bulu halus gitu ya. Nah, terdapatnya di mana? Di laring. Laring itu kita bicara tentang laring itu biasanya dikaitkan dengan kalau kamu nanti kita masuk ke sistem pencernaan makanan, perjalanan makanan itu dimulai dari mulut, baru masuk ke faring, baru laring. Nih, faring, laring. Apa bedanya faring dan laring? Ya, nanti kalau kita nggak, nanti kamu ingat aja, F dulu baru L ya, F dulu baru L. Jadi faring dulu baru laring. Jangan kamu nanti salah posisi. Diingat itu ya, faring dulu baru laring. Nah, biasanya di faring itu ada ada pertemuan seperti kayak simpang antara saluran nafas dengan saluran makan gitu. Nah, di situ ada dan trakea ya, dilanjutkan trakea. Di situ ada epitel silindris selapis bersilia. Apa gunanya rambut-rambut silia itu ya? Itu untuk seperti dia mendorong makanan atau mendorong udara. Itu dia jadi kayak kayak bulu-bulu halus gitu yang bisa mendorong itu sampai ke tujuannya gitu, mempercepat dia masuk ke dalam gitu ya. Nah, ada juga yang tidak bersilia. Nah, yang bersilia hanya di bagian ini tadi. Diingat ya, Nak, di faring, di laring dan trakea. Yang tidak bersilia bagian besar saluran pencernaan gitu ya, ada jaringan epitel silindris. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian yang jaringan epitel kelenjar. Ada eksokrin dan endokrin. Ini juga sering agak-agak mirip-mirip dan agak kita ketukar-tukar gitu ya. Nah, eksokrin adalah menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh. Sedangkan endokrin, dia menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limfa.
tetap di dalam, jadi endokrin di dalam gitu. Tapi kalau eksokrin di luar, di luar kelencarnya itu gitu ya. Jadi dia langsung ke permukaan tubuhnya. Sementara kalau endokrin dia masih di dalam aliran darah atau limfa gitu ya. Lanjut ke jaringan otot nih. Jaringan otot nih yang tergabung dalam berkas-berkas sel otot memiliki membran plasma. Ini sudah bisa dibaca saja ya. Terus kita nanti akan sering ketemu atau di soal-soal kamu di UN atau di UN sekarang nggak ada lagi ya, AKM atau di SBMPTN nanti ketemu dengan istilah aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini sering kalau kamu rajin membahas soal ini sering ketemu dengan istilah aktin dan miosin ya. Nih, miosin itu adalah miofilamen tebal, ya. Biasanya mengandung miosin. Miofilamen tipis mengandung aktin. Ya. Miofilamen itu apa? Adalah miofibril yang terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil. Itu miofilamen. Miofibril itu apa? Tersusun dari sel-sel atau serat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Itu miofibril ya. Nah, setiap miofibril memiliki pita gelap dan pita terang. Itu yang disebut dengan sarkomer. Di buku kamu akan kelihatan itu gambarnya lebih jelas ya. Ini hanya sekilas saja. Lalu berikut kita masuk ke jaringan otot. Jaringan otot itu bagi 3. Ini juga sering juga nih muncul di dalam soal ya. Jaringan otot yang pertama otot polos, otot rangka, otot jantung. Yang perlu kamu ingat adalah cara kerjanya dan strukturnya. Kamu harus ingat strukturnya dan cara kerjanya seperti apa. Apakah involuntar atau voluntar? Apakah involuntar atau voluntar? Apa bedanya? Nah, ini dia. Perbedaannya dari strukturnya masing-masing, si otot polos, dia gelendong, bentuknya gelendong. Ya, otot polos itu biasanya gelendong. Nah, kalau otot rangka, dia silindris panjang. Otot jantung, dia silindris dan bercabang. Ingat, nak, ini perlu kamu catatkan. Kalau kamu dikasih atau disajikan satu gambar, dia kalau bercabang, sudah bisa dipastikan itu adalah otot jantung. Karena hanya otot jantung yang punya struktur bercabang. Ya, hanya otot jantung yang punya struktur bercabang. Ya, otot itu ada 3 tuh ya. Jaringan otot ada 3. Yang pertama polos, rangka, dan otot jantung. Hanya otot jantung yang bercabang. Ingat ya, jangan itu yang gampang diingat tapi kadang bisa jadi kelupa apa namanya. Jadi kalau ditanyakan sesuatu yang gampang, kalau kita nggak tahu kata kuncinya, jadi kita yang gampang pun jadi susah bagi kita ya. Jadi ini kata kunci buat otot jantung adalah dia bercabang, ya. Oke, lalu berikutnya inti selnya. Perhatikan, si otot polos dengan si otot jantung bedanya tadi ada hampir mirip ya. Inti selnya itu tapi sama-sama satu dan letaknya di tengah. Nih. Tapi kalau si otot rangka dia banyak, letaknya di tepi. Nah, itu dia. Jadi ada kata kuncinya. Kalau otot rangka dia banyak dan di tepi. Kalau si otot polos dan si otot jantung intinya itu satu, letaknya di tengah. Otot jantung ya dan otot polos sama ya, sama letak intinya. Oke, baru masuk ke ini. Kalau pita gelap dan terang, kalau otot polos nggak ada. Kalau otot rangka itu biasanya kalau di buku kamu tuh ya nak, biasanya disebut juga dengan otot lurik. Kenapa otot lurik? Karena dia ada apa juga, ada berlurik, ada pita gelap dan terangnya gitu. Si otot jantung juga punya, tapi dia otot jantung dia tadi bercabang ya, dia ya. Nah seperti itu. Nah aktivitasnya gimana? Otot polos itu lambat, cenderung lambat, tapi dia tidak mudah lelah, ya. Dan lagi otot polos ini kenapa tidak mudah lelah? Karena dia bekerja secara tidak sadar atau involuntar ya, tidak cepat lelah. Sama dengan otot jantung. Otot jantung juga tidak cepat lelah.
Kau bayangin ya, jantung kalau lelah kayak matilah ya kan. Itu makanya seringkali ya karena dia otot jantung itu tidak tidak akan lelah dan kita tidak sadar dia sudah bekerja gitu. Otomatis dia ya. Nah, kalau otot rangka tidak. Otot rangka dia kontraksinya cepat, kuat, tapi mudah lelah. Itu makanya kalau kamu mengangkat sesuatu itu kan kalau cepat lelahnya gitu ya. Jadi ya. Nah, ini dia. Si otot polos dia involunter, otot jantung juga involunter. Yang sadar cuman si otot rangka. Itu makanya si otot rangka itu dia mudah lelah. Jadi kita berasa mudah lelah. Nih, ingat ya posisinya juga ya, otot polos biasanya dia di saluran pencernaan. Nih, di setiap saluran ada dia. Tapi di bagian paling apa namanya? Paling depan gitu ya. Nah, itu dia. Saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, pokoknya semua saluran ya. Kebanyakan otot polos yang ada di situ. Nah, si otot rangka melekat pada tulang rangka. Contohnya tulang rangka itu ada pada, ya itu semua yang ada pada badan kita ini, yang kita bilang daging, itulah otot rangka. Si jantung, nah otot jantung hanya satu, hanya di jantung, ya. Itu dia. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau kamu memotong ayam gitu, yang kamu makan itu ototnya otot apa? Otot apanya yang kamu makan? Ya kalau kamu makan jantungnya ya otot jantungnya gitu ya. Tapi kalau kamu makan bagian dalamnya ya itu biasanya otot polosnya yang kamu makan. Nah, tapi kalau kamu makan dagingnya, daging yang ditutup sama kulit itu ya, itu otot rangka atau otot luriknya yang kamu makan. Jadi sebagian besar yang menutup badan kita ini atau menutup makhluk hidup ini ya, ototnya adalah otot rangka. Gitu ya. Ini bentuk-bentuknya. Nih, seperti ini. Gambaran umumnya seperti ini. Nah, ini jaringan otot, nih, otot polos. Ini tadi yang Ibu bilang, dia letaknya di tengah. Di tengah ini. Dia polos saja. Ya, enggak ada macam-macamnya. Oke. Lalu yang otot lurik, dia lurik, ada pita gelap dan terangnya. Ya, kelihatan ya ada garis-garis gitu, lurik gitu ya. Nah, letaknya intinya itu banyak dan letaknya di tepi. Beda dengan ini di tengah ya, ini di tepi. Nah, otot jantung ini tadi, dia bercabang. Ada cabangnya. Tuh. Biasanya kalau ada juga satu gambar yang dia memang kelihatan cabangnya ini nggak begitu kelihatan ya. Dan letaknya intinya itu agak lonjong nih ya, tapi dia di tengah juga, bukan di tepi ya. Oke, lanjut ke jaringan ikat. Nih, jaringan ikat, perhatikan juga ya. Jaringan ikat ini ada matriks jaringan ikat, tidak berbentuk dan substansi interselnya fibrosa, ada serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastiknya. Nih, seperti ini ya. Dan sel-sel penyusun jaringan ikat, ada makrofag, ada sel lemak adiposa, ada sel tiang, sel plasma, ya, sel pigmen dan sebagainya ya. Oke, kita masuk ke sini. Kalau elastin ya, matriks elastin. Oke, dapat dulu ya. Oke, ini. Ini dia serat kolagen. Ini gambarnya seperti ini. Tuh. Dan ini serat retikular. Seperti ini serat elastin. Ini serat matriksnya, nih seperti ini. Serat kolagen pada tendon, serat elastin, dan serat retikuler. Oke. Serat kolagen berwarna putih, sifatnya kuat, kurang lentur, tapi daya regang tinggi. Tersusun dari protein kolagen, terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Oke, masuk ke serat elastin. Nah, serat elastin berwarnanya kuning, lentur. Nanti kamu bisa baca juga ya, serat retikuler, nih seperti ini. Nah, masuk nih kita ke istilah-istilahnya. Kalau jaringan ikat tuh istilahnya ada sel fibroblast, itu biasanya berbentuk serat, fungsinya adalah untuk sekresi protein. Lalu ada sel adiposa, itu biasanya kalau dengar kata adiposa, ingatlah lemak.
Itu biasanya disebut dengan sel lemak karena dia khusus menyimpan lemak. Lalu sel plasma. Sel plasma itu biasanya memproduksi antibodi untuk perlawanan ke benda-benda asing, termasuk virus dan kuman. Oke, masuklah Kak istilah makrofag. Makrofag. Kalau dengar istilah makrofag, ingat aja tentang dia pasti memakan. Bersifat fagositosis atau memakan zat-zat yang nggak perlu atau dianggap sampah. Jadi kita punya sel itu ya, yang tepatnya ini sel darah putih. Dia punya sifat makrofag. Ya, ada lagi sel tiang atau mast cell. Adalah sel yang memproduksi heparin dan histamin. Apa itu heparin? Heparin itu antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. Antikoagulan itu ibaratnya seperti ini. Kenapa sih darah ini kan kita gini, kalau dia dalam tubuh kita, dia bisa cair ya. Itu makanya dia bisa apa namanya itu beredar ke seluruh tubuh karena bentuknya cair. Tapi kalau keluar dari tubuh kita, misalnya tangan kamu tersayat ya, tersayat pisau lagi masak gitu ya, keluar dari pembuluhnya, itu akan dia nggak jadi cair lagi, ya, tapi dia jadi menggumpal gitu ya. Nah, kenapa di pembuluh darah dia tidak jadi cair, tidak menggumpal? Karena dia punya ini dia antikoagulan, heparin, dia punya heparin gitu ya. Oke, sama seperti kayak nyamuk, dia akan menempelkan penghisapnya itu sekaligus memasukkan zat antikoagulannya. Supaya apa? Supaya darahnya itu bisa diminum sama dia ya, dihisap sama si nyamuk itu. Dia punya antikoagulan dulu. Itu biasanya kalau ke kita itu biasanya itu berasanya gatal. Yang berasa gatal itulah dia zat antikoagulannya ya. Nah, ada lagi histamin. Histamin adalah zat yang akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai. Ini biasanya meningkatkan permeabilitas darah, gitu ya. Oke. Ini tadi jaringan ikat sejati sudah. Inilah dia ya bentuknya tadi. Oke, jaringan mukosa, jaringan lemak atau adiposa. Oke, seperti ini. Jaringan ikat cair. Tadi jaringan ikat padat, sekarang jaringan ikat cair. Jaringan darah, ya, sel-sel bisa darah. Lalu berikut lagi ada jaringan limfa atau getah bening. Jadi darah itu Bu, cair itu jaringan juga, iya jaringan. Jaringan ikat cair ya, ikat cair dan jaringan itu dibagi dua, darah dan limfa. Jadi biasa segandeng itu, jalannya sama, posisinya sama antara si darah dengan si limfa. Gitu ya. Si limfa itu merupakan jaringan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan dikembalikan ke darah. Oke. Nah, berikutnya ada jaringan ikat penyokong. Nah, ini dia yang ada tulang rawan dan tulang keras. Ya. Rawan itu biasanya kita kalau di SD itu selalu bilang di mana tulang rawanmu? Di telinga gitu ya. Oke, yang ini dia. Rawan elastik pada daun telinga. Nah, jaringan tulang rawan fibroblast pada tendon. Tendon itu otot. Ya. Oke, jaringan tulang keras atau osteon. Ini osteon. Oke. Nah, berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi ini, kelihatan ya, jaringan osteon, ada kanilikulinya, osteus di lacuna, dan saluran Hafer. Ada saluran Hafer. Kamu bayangkan aja kalau tulang ayam gitu ya. Seperti inilah dia bentuknya. Jadi dia ini kalau kita tulang ayam itu dipotong secara ini membujur ya, kalau ini melintang. Nah,
Kalau melintang nih, kau bayangin ini seandainya ini tulang ayam dipotong begini nih. Kelihatannya seperti ini bentuknya. Ya. Nah, ada bagian-bagiannya ini dia. Di bagian tengah tuh ada saluran Harpers namanya. Itu yang sering kalau saluran Harpers itu yang sering dia diproduksi darah ya. Karena sel darah merah diproduksi di tulang. Oke, jaringan saraf tadi ya. Oke, jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di dalam tubuh paling banyak 98% pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis. Ini secara cepat aja karena nanti kita akan belajar lagi ke sistem rangkanya, kita sistem sarafnya nanti kita juga belajar. Ada jaringan, ada bagiannya lagi. Seperti inilah kalau jaringan saraf ya. Kalau kamu lihat di video yang di YouTube itu yang Ibu sematkan di GC kamu, di situ secara jelas diterangkan ya bagaimana ketika kita tidak sengaja tertusuk duri gitu, katanya secara cepat perjalanannya seperti ini, gitu ya. Tapi gerak refleks, ada 2 gerak refleks, satu lagi gerak bias. Kalau yang tertusuk tanpa sengaja itu biasanya masuknya ke gerak refleks. Oke, ini dia neuronnya, ini secara cepat juga karena nanti kita pelajari juga di materi selanjutnya. Neuron sensorik, motorik, adjustor atau asosiasi dan konektor. Ini ya. Masuk kita ke organnya inilah jaringan yang sudah kita bicarakan tadi itu bekerja sama membentuk satu fungsi, membentuk satu organ. Setelah kita ke organ, selanjutnya materi bab berikutnya kita masuk ke sistem rangka. Kalau udah sistem berarti kita sudah bicarain tentang organ-organ, gitu ya. Kumpulan organ yang satu dengan organ yang berikutnya itu membentuk menjadi satu sistem, namanya sistem organ. Ya, jadi ya. Nah, sistem organ pada manusia ada 9. Ini nanti kita pelajari selama kelas 11. Kita pelajari ini. Mulai dari rangka, minggu depan kita masuk ke sistem rangka, masuk ke otot, pencernaan, pernapasan, sirkulasi saraf, reproduksi, endokrin, dan ekspresi. Ya, sistem rangka seperti ini. Otot, pencernaan, kita bicara tentang salurannya, dan enzim-enzim yang terlibat di dalamnya, itu yang mau kita bicarain, dan pernapasan, kita juga bicarain tentang salurannya, apa-apa aja organ-organnya, lalu ke sistem sirkulasi, sistem saraf, ya, sistem reproduksi, ya laki-laki dan perempuan kita juga pelajari, dan endokrin itu biasa disebut sistem hormon, ya. Nah, ekspresi ini dia, ya, sudah dirangkumkan di sini. Jadi kamu tinggal baca saja. Kalau nggak mengerti sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca. Nggak mengerti dalam 1 kali itu, di literatur itu cari lagi literatur atau referensi yang lain, sehingga kamu sendiri yang merasa bahwasanya kayak kurang mengerti, kamu yang mencari tahu. Boleh tanya sama ibu, boleh juga membaca buku secara mandiri, atau searching di Google kamu juga boleh. Oke ya, itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Aduh, nih. Oke, masih dengar ya? Ada kira-kira mau ditanyakan, Nakku? Jelas nggak ya? Jelas yang Ibu tadi sampaikan? Grace, ada yang mau ditanya, Grace? Tidak, Bu. Oke. Grace, itu kenapa jaringan tumbuhan kemarin nggak dijawab, nggak dikerjakan?
nggak paham atau gimana, Grace? Saya, saya nggak ngerti jawab analisisnya, Bu. Oh Kenapa iya, pohon itu bisa bertumbuh banyak, berbuah banyak? bentar ya. Oke, si Yohana coba bisa kasih ini masukan sama teman kamu tentang jaringan tumbuhan. Nanti kita bahas lagi balik ke jaringan hewan tadi. Bagian yang mana, Bu? Jaringan tumbuhan, kata si Grace, kayaknya kurang paham. Gimana yang dimintakan itu, coba kamu terangkan. Siapa tahu dengan bahasa kamu mudah dimengerti. Jaringan tumbuhan kemarin ini GC, yang tentang pohon mangga kan ya? Iya, Bu. Nah, Iya, coba Bu. bisa nggak Yohana pandu temennya? Atau Hillary? Gimana? Yo, ini yang ngerjakan PR nih si Yohana sama si Hillary. Angelica juga nggak kerjakan. Angelica paham, Angel? Paham Bu, tapi lagi dikerjain. Mm-mm. Di bagian mana Grace yang nggak paham? Yang diminta coba baca sama kamu. Coba kamu baca. Bisa nggak kamu baca soalnya itu, yang jaringan tumbuhan? Yang Ibu kirim kemarin, Bu. Iya, yang di GC kan? Kan itu yang belum kamu kerjakan kan ya? Iya, yang soal pohon mangga itu, Bu. Mm-mm. Coba, coba. Soalnya Ibu mau share tentang apa Google-nya nggak bisa. Ini jaringannya bermasalah. Kalau nggak bermasalah udah Ibu tunjukin sama kalian ini tugas itu. Ini nggak bisa nih. Bisa nggak ya? Coba bacakan. Apa sih yang diminta situ? Ibu lupa pula. Nggak bisa ingat secara detailnya. Ani mempunyai pohon mangga yang tumbuh di samping rumahnya. Ani sangat Iya, menyukainya karena buahnya besar-besar dan manis rasanya. Saat pohon buah mangganya berbuah lebat, itulah saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh Ani. Tetapi pada musim buah kali ini, dia merasa agak sedih karena di salah satu cabang pohon mangganya itu kini sudah digantungkan untuk ayunan. Memang di satu sisi dia senang dengan adanya ayunan itu karena dia bisa bermain di situ. Tetapi di sisi lain dia takut kalau di cabang itu tidak akan menghasilkan buah. Kini tibalah waktunya pohon mangga itu menghasilkan buah. Dan ternyata Ani merasa heran karena pada cabang yang terdapat ayunan itu menghasilkan buah yang lebih banyak. Berdasarkan kasus di atas, diskusikan permasalahan berikut. Satu, setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskanlah kembali permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut beserta solusinya. Dua, buatlah kesimpulan dari analisis terhadap masalah yang telah kalian lakukan. Tiga, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Jelaskan iya. fungsi jaringan pengangkut silem dan floem. B. Jelaskan bagaimana ciri-ciri jaringan pengangkut silem. C. Jelaskan perbedaan jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang saya tidak mengerti, Bu, yang nomor 1 dan 2, Bu. Yang mana? Merumuskan Ya, merumuskan permasalahan balik. apa yang dapat diselidiki sama Oke, analisisnya, Bu. oke. Menurut Grace, masalah ada masalah nggak di situ? Apalah kira-kira masalahnya? Pohon Coba. cabang yang digantungkan tali ayunan berbuah lebih banyak. Iya, itu masalah ya sebelum ke situ. Cabang yang
digantungi ayunan berbuah banyak. Heran kan ya, itu masalah itu. Dipikir sebelumnya malah apakah ya dia kita memang di sini suka disuruh membayangkan sesuatu ya. Kalau seandainya si Grace ini dia satu punya pohon mangga terus digantungi sama masalah yang pertama, pohon yang digantungi sama ayunan apakah berbuah lebat. Nah, uh, ternyata itu kekhawatirannya yang pertama ya kan. Dia kan awalnya dia punya masalah gitu. Apakah pohon yang digantung dengan ayunan berbuah lebat? Itu pertama. Yang kedua, apakah ada kaitan antara ayunan tersebut dengan buah? Itu kan, itulah coba kamu selidiki kasusnya, kan itu dia. Ibaratnya kan kamu disuruh jadi detektif gitu ya. Apakah ada kaitannya antara si pohon mangga dengan ayunan itu? Cabang yang di ayunan itu atau cabang yang berbuah pohon mangga lebat dengan ayunan yang dibuat. Sekilas kita baca, dia bilang pada cabang yang terdapat ayunan itu menghasilkan buah yang lebih banyak. Begitu kan ya? Ya kan Grace? Sekilas dia baca itu hanya rumusan yang pertamanya saja, tapi itu perlu pembuktian. Perlu penyelidikan lebih lanjut. Itu kan hanya sekilas hanya pendapat dia saja itu. Ani merasa heran karena pada cabang yang terdapat ayunan itu menghasilkan buah yang lebih banyak. Jadi apa permasalahannya di situ? Itu tadi yang sudah kamu baca juga ya. Apakah cabang yang terdapat ayunan itu atau apakah ada kaitan antara ayunan yang terdapat pada cabang itu dengan buah yang lebih banyak? Itu yang perlu penyelidikan kan? Satu. Ada yang bisa buat lagi ke analisis masalah yang lain? Hillary, ada masalah yang lain selain itu? Coba kalian kembangkan imajinasi kalian, analisis soal ini. Jadi sederhana, tapi kayaknya nyambung ke kehidupan nyata dan memang itu yang diharapkan pemerintah sekarang. Maka UN sudah dihapus. UN itu kan kayak pertanyaan-pertanyaan yang hanya ini apa jawabnya ini gitu. Tapi ini yang sederhana tapi membutuhkan satu logika yang tinggi. Nah, kira-kira itulah permasalahan yang pertama. Ada permasalahan yang berikutnya? Ada yang bisa tambahkan permasalahan berikutnya? Hillary? Dengar Hillary? Dengar, Bu. Kira-kira apa tambahan permasalahan berikutnya? Ada bisa kasih pendapat? Kalau kita bayangkan nih ya, digantungin sama ayunan. Ketika kamu berayun, kira-kira dia membutuhkan satu ini ya, gaya, kalau ini fisikal ini kita ceritanya nih. Satu gaya, apa namanya, kalau kamu fisika itu, ayunan gitu ya, ayunan. Jadi ada getarannya, ada tekanan di situ gitu kan ya. Apakah itu juga mempengaruhi? Apakah faktor pertumbuhan hanya itu saja? Atau dikaitkan lagi dengan apakah ketika ayunan itu dibuat di atas cabang, digantungkan di cabang itu, kamu bisa bayangkan bagaimana pengangkutan makanan si buah yang memerlukan makanan itu, makanan atau minuman atau zat yang dibutuhkannya. Bagaimana fotosintesisnya?
Itulah dia. Jadi boleh dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Ya, walaupun nggak secara gamblang, ya secara gamblang cuma satu lah yang kelihatan, tapi bisa kamu kembangkan masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan itu tadi, si pohon mangga tadi. Lalu kamu nanti akan buat kesimpulan. Kesimpulannya ketika kamu sudah selidiki kasus-kasus tadi, kasus yang ada kaitannya antara cabang pada ayunan itu dengan buah yang lebih banyak, kamu cari dengan literasi baca. Kira-kira apa yang berkaitan dengan itu tadi. Dalam menghasilkan buah, kira-kira apa yang diperlukannya, faktor-faktor apa yang diperlukannya. Itu yang perlu kamu selidiki. Sehingga betul nggak analisa atau pendapat atau hipotesisnya si Ani tadi. Yang mana yang diterima jawaban sementaranya? Adakah hubungannya? Ada hubungan antara cabang yang terdapat ayunan dengan menghasilkan buah yang lebih banyak? Atau hipotesis nolnya ditolak? Tidak ada hubungan antara cabang yang terdapat ayunan itu dengan hasil buah yang lebih banyak. Itu sampai di situ nanti kamu harus bisa putuskan yang mana dengan cara meliterasi tadi, baca, ya, itu dia. Setelah melakukan kegiatan pembacaan masalah tersebut, jawab pertanyaan berikut. Ya, pertanyaannya dikaitkan dengan ini. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, cuman Ibu pilih hanya 3 saja supaya. Terus berikutnya, siapa tuh si pohon mangga itu dikotil atau monokotil? Ada yang bisa jawab? Si pohon mangga tadi dikotil atau monokotil? Grace, dikotil atau monokotil? Dikotil, Bu. Ya, dikotil. Nah, kaitkan juga dengan itu tadi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar apa aja jaringan pada tumbuhan dikotil. Pada batang beda loh. Pada batang beda dengan pada akar. Posisinya juga beda. Yang antara dikotil dengan monokotil beda. Jadi, banyak sekali yang mau kalian pelajari. Jadi, jangan merasa bosan untuk membaca. Terus pakailah waktu kamu supaya lebih banyak lagi membaca. Memang yang paling banyak sekarang berkurang adalah literasi kita dalam hal membaca. Jadi itu yang perlu kalian tingkatkan supaya lebih bisa menganalisa. Karena sekarang memang perlu sekali HOTS itu tadi, high order thinking skill. Jadi kemampuan kita berpikir tingkat tinggi. Hal yang sederhana, nggak bisa hanya, oke lah kalau Ibu tanya tentang apa jaringan yang ada pada urutkan yang jaringan yang ada pada tumbuhan pada batang tumbuhan dikotil. Mungkin kamu akan gampang saja karena mengingat, atau malah susah sekali karena nggak mengingat. Tapi ketika kita sudah sudah ingat urutannya. Oh, urutan batang dikotil. Oh, ingat aja. Floe, persis, paha, kambing, si Emi. Oh, urutannya epidermis, cortex, clostridium, peristikel, cambium. Ya kan? Phloem dulu, baru cambium, baru xilem, baru ampulur. Mungkin kamu bisa ingat, ya. Tapi nggak cukup sekedar hanya mengingat itu saja. Dengan analisa soal yang seperti ini. Ketika disajikan soal yang seperti ini, bisa nggak? Gitu. Jadi nggak cukup hanya sekedar tahu saja. Kita harus perlu mengaplikasikannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Seperti itu. Ya. Jadi Ibu harap siapa yang mau pintar, ya kamu yang harus belajar memotivasi diri. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Adakah pertanyaan? Enggak, Bu. Oke. Dari ini udah terkirim ya tugas kamu juga tentang jaringan hewan. Jaringan hewan yang kamu perlu ingat itu adalah epiosa. Jaringan pada hewan itu epiosa. Epidermis, epitel. Epitel. Otot sah, eh, sistem otot ya, dan jaringan saraf. Otot dan jaringan saraf itu ya. Itu yang perlu kalian ingat. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Terus minggu depan kita sudah masuk ke sistem rangka. Sistem rangka mungkin Ibu akan suruh kamu membuat video juga. Tapi sebelum itu, kalau kamu merasa nggak tuntas di sini, artinya perlu pembelajaran lebih lanjut, boleh tanya sama Ibu. Minggu lalu sudah Ibu sarankan untuk kamu diskusi di grup, tapi tidak dilakukan ya, Nak. Kenapa nggak dilakukan? Kan minggu lalu udah Ibu suruh. Kira-kira kamu cari soal-soal yang berkaitan dengan sistem atau sisi jaringan tumbuhan. Nggak ada, kalian kirim. Ini, kalian nanti harus mengirimkan ya, Nak, soal-soal yang tentang jaringan hewan. Nggak apa-apa loh, Nak, kalau kamu yang share soal, tapi jangan merasa, nanti aku dianggap bodoh lagi. Nggak usah merasa seperti itu. Belum tentu teman kamu lebih pintar dari kamu. Tapi ketika kamu perlu tahu atau mau tahu, silakan saja diskusi. Ya, jadi minggu minggu ini sudah terkirim kan ya soal atau tugas kamu jaringan hewan sudah dilihat di GC? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan tentang jaringan hewan itu soal atau tugas itu? Ada 3 ya, ada 3 tugasnya. Sebenarnya Ibu merasa kalian itu kurang dalam arti keaktifan kamu. Kadang Ibu gini, kalau Ibu buat nanti sesuatu yang di luar apa namanya, Ibu pengen tuh sebenarnya itu mengajarkan lebih lanjutnya lagi, tapi takut nggak terikuti sama kalian. Ini aja pun yang sederhana kalian gimana, saya bingung gitu, responnya kayak kurang gitu. Jadi ketika kalian tidak merespon, saya pikir kalian nggak ngerti, padahal belum tentu kan, belum tentu kalian belum mengerti atau sudah mengerti. Jadi kalau bisa beresponlah dan punya semangat lah. Ketika kamu merespon, artinya kamu punya semangat untuk belajar. Sehingga kalau sudah Ibu tahu kalian punya semangat belajar, jadi Ibu pun merasa perlu mengeksplor lagi gitu. Jadi walaupun terkendala dengan jaringan, is okay kalau orang berpikir, cepatlah maunya corona ini pergi, kita tetap muka. Terus kalau kita berharap begitu terus, waktu berlanjut terus, tahunya kalian udah kelas 12 nanti. Padahal keinginannya nggak jadi terlanjut. Padahal waktu sudah habis terbuang. Itu makanya Ibu melakukan ini, kegiatan Google Meet, walaupun cuma berapa orang kita di sini ya, 3 orang, ya nggak masalah sama Ibu. Yang penting tugas tanggung jawab Ibu lakukan. Kamu terima atau enggak, ya kamu yang merasa rugi sendiri. Gitu. Dan kalau bisa, tugasnya dikerjakan, Grace, supaya kamu tahu sebatas mana kamu sudah bisa kerjakan atau belum. Gitu. Kalau nggak bisa kerjakan, ya set aja. Atau gini, kerjakan aja sedaya mampu itu. Kalau nanti ketika ada pertemuan gimmick seperti ini, dipertanyakan, benar nggak Bu ya yang udah aku kerjakan gitu. Harus ada seperti itu. Menurut Ibu, menurut tanggapannya seperti apa? Atau mungkin pakai bahasa Ibu kurang paham. Nah, di sini sebenarnya kalian diskusi. Tadinya kalau saya berencana nih ya, kalau banyak kalian orangnya, kalian saya suruh untuk diskusi, ada saya kasih ruang untuk diskusi.
Tapi karena cuma beberapa orang, ya itu dia. Sebagai seseorang yang mau menanggapi dan cepat responnya, kita harus tahu kalau situasi seperti ini harus bisa seperti ini. Kita berlanjut. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaannya lagi, minggu depan kita, menurut kalian minggu depan perlu mengadakan gimit atau enggak? Yo, Hilary, Ya, Bu. menurutmu ini perlu dilakukan lagi nggak minggu depan? Kalau nggak biar, aduh Bu, membebani sekali kalau menurut kamu seperti itu, nggak masalah. Jadi nggak usah kita buat gimit. Gimana? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Jadi ini saya ibu harap ini kalian, karena cuman kalian ajanya yang join selalu di biologi ini. Terus ibu sarankan kalau ada lomba-lomba olimpiade, ikut nak, ikuti aja. Olimpiade biologi, fisika, kimia, ikut aja. Kan sekarang online-nya. Dan banyak yang gratis kok. Ikut aja lah. Supaya kita tahu kemampuan kita. Ini bagian ini aku nggak tahu nih. Makanya kalau kamu nggak pernah ikut lomba, nanti takutnya kamu merasa sudah paham, padahal belum paham gitu. Ya, diikuti ya lomba-lombanya ya. Ya, Bu. Atau rajinlah membahas soal. Makanya Ibu mau kalian itu sebenarnya kirim aja soal tentang apa namanya. Terus kalau bisa nih ya, responlah kalian nak. Mau 5 orang pun merespon Ibu, nanti Ibu kirim nanti soal tentang jaringan hewan ya. Janji kalian respon ya di grup itu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, Nanti Bu. Ibu kirim soal ini apa jawabnya. Kalian diskusi di situ. Tapi jangan langsung minta apa jawabnya Bu. Jangan gitu, jangan langsung cepat menyerah. Kalian diskusikan dulu ya. Saya hanya pantau dulu. Saya kasih soal, terus kalian diskusikan, terus saya pantau. Kalau merasa Ibu ada yang perlu diluruskan, Ibu akan gabung, ya akan follow up. Tapi kalau saya anggap kalian sudah mengerti, sudah dapat jawaban yang benar, saya akan tidak respon. Ya, bisa seperti itu ya. Bisa, Nanti Ibu Bu. kirimkan. Sistemnya gimana? Coba dulu kita berembukan nih. Karena saya mau kalian itu nggak sia-siain waktu nih ya. Sebenarnya banyak loh yang kalian nggak tahu dan banyak hal yang menurut saya juga banyak yang nggak tahu tentang biologi ini. Tapi kalau kalian merasa kita sama-sama harus belajar, yuk kita belajar yuk gitu. Jadi ketika kamu belajar terus pentok banyak sama apa terpentok di situ, ya mungkin saya akan baca lagi ya kan supaya enggak bisa. Jadi gimmick kita bermanfaat untuk langsung fokus ke soal-soal deh. Ya kan dengan membahas soal, mungkin kamu akan termotivasi untuk lebih belajar membaca materi gitu ya. Jadi ya, nanti jangan Ibu panggil-panggil, gimana ini Hillary, gimana ini, nanti di grup Ibu kirimkan soalnya. Selesai gimmick ini Ibu kirim soal tentang jaringan hewan. Satu soal saja, kalau sudah dibahas, baru saya akan kirimkan lagi. Kalau sudah dapat yang benar, kirimkan lagi. Jadi gitu ya. Ya, Bu. Setuju ya? Seperti itu ya? Atau ada ide yang lain? Ada ide yang lain? Adakah ide yang lain? Terus Ibu mau tanya nih, kalian selain biologi, mata pelajaran apa yang pakai gimit nak? Kayaknya cuma Ibu, Bu. Iya, Bu. Masa Grace? Masa iya? Bu. Iya, Bu. Cuma Iya, Ibu. Iya, Bu. Loh, kok gitu? Bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia, kimia? Bahasa Indonesia pernah, Bu. Cuman jarang-jarang dia. Bahasa Indonesia banyakan diskusi di grup, Bu. Oh, tapi kalau diskusi di grup kalian ini nggak rame?
Enggak terlalu juga, Bu. Nggak juga, Bu. Palingan 10 orang lah paling banyak. Hmm. Berarti kalau kimia? Kimia sama siapa? Bu Helbin. Helbin. Oh, itu gimana? Di GC? Iya, Bu. Iya, Bu. Matematika? Enggak, Bu. Matematika wajib, Pak Lili. Hmm. Enggak gini juga ya. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Cuman Ibu, Jadi Bu. nggak ada. Oh, begitu ya. Jadi menurut kamu ini sudah ikut gimmick itu bermanfaat atau enggak? Apa, Bu? Menurut kamu karena yang sudah ikut gimmick ini bermanfaat enggak buat kamu kalau dilakukan gimmick seperti ini? Bermanfaat, Bu. Enggak kan karena kalau mungkin lebih mengerti kamu melalui GC tanpa perlu gimmick ya nggak masalah. Kita buat juga seperti itu gitu. Cuman rasa saya kalau nggak pernah dibahas, nggak ada apa diskusi tentang materi itu kayak berasa kurang gitu ya. Oke lah, jadi berarti gini ya, Ibu akan kirim soal tentang jaringan hewan atau nanti kalau ada soal kamu juga silakan saja kirim di situ di grup kita, grup grup yang bio itu udah semua masuk ya? Atau ada yang belum masuk ke grup bio itu? Udah semua masuk siswanya? Oke ya, Yohana, kayaknya jaringan atau gimana saya pun bingung ini. Kalau Ibu pertanyakan kayak kurang direspon, berarti entah jaringan lah itu Ibu anggap. Hillary, Yohana, Angelica, Grace, Ibu harapkan keaktifan kamu di grup. Jadi kadang-kadang kalau Ibu nanti habis ini nanti Ibu akan share lah soalnya. Kapanpun nanti Ibu share soal di grup kalian itu, tolong direspon ya nak, supaya Ibu tahu bahwasannya emang kalian sudah baca atau memang mau belajar gitu ya. Teman yang lain juga kalau bisa motivasi supaya lebih aktif karena kita mau kita nggak sia-sia deh pelajaran hari-hari kita nggak sia-sia. Oke ya. Oke karena jam 11 juga sudah 1 jam dan ini jaringan juga kayaknya kurang bersahabat, teman-teman nggak kurang merespon ya. Kita sudah saja pertemuan hari ini ya. Kita nanti akan diskusi di grupnya. Oke. Boleh dipimpin doa Grace ya. Grace, pimpin doa nak, biar kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Silakan nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak, nanti Ibu share ininya ya, soal-soalnya ya. Iya, Bu. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita gimit lagi ya. Ajak teman-teman kamu yang lain ya, nak. Iya, Bu. Ya, Bu. Dan kalau ada yang nggak mengerti, ditulis sekian sebelum gimit ditulis supaya biar kita bahas dan diskusikan. Oke? Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke ya, kita selesaikan saja pembelajaran, kita stop dulu recordingnya.